naik perahu menuju dermaga, singgah sebentar di tepi pantai. Ya, selamat pagi saudari-saudara semua. Sampai jumpa kembali di tempat ini. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Kolose menegaskan, hendaklah hidupmu tetap berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia dan bertambah teguh dalam iman. Kata-kata ini menjadi fondasi bagi kehidupan iman kita. Sebab akar yang kuat akan membuat pohon itu bertumbuh kokoh dan tidak mudah roboh diterpa badai. Demikian juga hidup yang berakar dalam Kristus tidak akan mudah goyah oleh apapun. Mungkin kita bertanya, apa artinya berakar dalam Kristus? Artinya adalah menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, entahkah dalam doa, dalam rutinitas harian kita, bahkan juga dalam keputusan-keputusan kecil yang kita ambil. Tanpa akar yang tertanam dalam Kristus, iman kita akan rapuh, mudah terombang-ambing oleh apapun, juga oleh pandangan dunia yang menyesatkan. Paulus juga menegaskan bahwa di dalam Kristus kita menerima kepenuhan hidup. Segala kuasa dan pemerintahan tunduk kepadanya. Artinya, hanya Yesus yang menjadi sumber kehidupan yang sejati. Dan kita tidak boleh terjebak pada ilah-ilah dunia. Ilah dunia antara lain tawaran terhadap dunia yang menggiurkan, entahkah kesombongan, kekuasaan, dan macam-macam hal lain. Semua itu fana, sebab hanya Kristus yang abadi. Bacaan Injil Lukas hari ini mengisahkan bagaimana Yesus menghabiskan malam dalam doa sebelum dia memilih ke-12 rasul. Doa adalah langkah pertama sebelum mengambil keputusan besar. Yesus memberikan teladan bahwa setiap pilihan harus lahir dari keintiman dengan Bapa. Setelah berdoa, Yesus memilih murid-muridnya, bukan dari orang-orang yang sempurna, tapi dari mereka yang sederhana dan penuh keterbatasan. Bahkan ada yang kelak mengkhianatinya. Ini menunjukkan bahwa Allah mampu berkarya dalam diri siapa saja, termasuk kita, meskipun kita lemah dan penuh kekurangan. Lukas menegaskan bahwa setelah memilih murid-muridnya, Yesus turun bersama mereka dan disambut oleh banyak orang. Mereka datang membawa sakit penyakit, beban hidup, dan kesengsaraan. Dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Kuasanya keluar dan menyentuh setiap orang yang berharap padanya. Kita semua sebagai umat Allah tentu dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Allah. Kita mungkin tidak bisa menyembuhkan penyakit fisik seperti yang dilakukan oleh Yesus. Itu ada yang bisa. Tetapi kita bisa menyembuhkan luka batin dengan pengampunan, menguatkan mereka yang lemah dengan doa, dan menolong yang lain dengan tindakan sebisa kita dapat. Kadang kita merasa sulit untuk hidup sesuai panggilan Kristiani, apalagi di tengah dunia yang penuh persaingan, godaan, tekanan. Tetapi ingatlah bahwa Yesus telah menanggung dosa kita dan memberi kita kebebasan sejati. Ia telah menghapus segala hutang kita dan memaku semuanya itu pada kayu salib. Maka jangan biarkan rasa bersalah
atau dosa masa lalu kita, atau kegagalan menghantui hidup kita. Kristus telah membebaskan kita, maka tugas kita adalah berjalan dalam iman, percaya pada kuat kuasa kasih-Nya, dan menjadi saksi kasih itu bagi yang lain. Sama seperti murid-muridnya yang dipanggil oleh Yesus, kita pun tentu dipanggil dengan nama kita masing-masing. Panggilan itu tidak berhenti meski kita berada di tempat ini. Kristus memanggil kita bukan hanya untuk bertobat, tetapi juga untuk diutus menjadi saksi kasih di sini dan nanti. Universitas kehidupan kita adalah tempat ini, tempat kita belajar untuk sabar, mengampuni, dan memperbaiki diri. Disinilah Injil harus diwujudkan melalui perubahan hidup, saling mendukung, dan menjadi saudara bagi yang lain. Mari kita bertanya diri, apakah kita sudah sungguh berakar dalam Kristus, meskipun dalam situasi yang terbatas? Apakah kita sudah menjadi saluran kasih pengampunan dan pengharapan bagi teman-teman di sekitar kita? Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita semua untuk terus berakar dalam Kristus, dibangun di atas Dia, dan berbuah dalam kasih. Meski kita berada di tempat ini, kita tetap bisa menjadi saksi kasih Tuhan dengan sikap tobat, hati yang penuh pengharapan, dan perbuatan yang membawa damai. Dengan demikian kita juga menghadirkan kesembuhan, kekuatan, dan cahaya kasih Tuhan di tengah dunia yang kecil di tempat ini dan kelak di tempat yang baru. Pergi ke pasar beli terasi, jangan lupa beli rambutan. Yesus hadir membawa kasih, hati gembira meski di tahanan. Beli kopi tambah donat, dimakan sore sambil tertawa. Kasih Tuhan sungguh hebat, bikin semangat hidup kembali ceria. Ini sudah ceria semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.